Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, Farmasi tingkat 3A. Di sini akan melakukan promosi kesehatan dengan materi Dagu Sibu, yaitu dapatkan, gunakan, simpan, dan juga buang. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Rahma Pratiwi, lalu ada Delvi Lianuari, Leoni Aprilia Maharani, Rania Salsabila, Putri dan juga Putri Soli. Baik, langsung saja saya serahkan kepada teman-teman saya untuk menyampaikan materinya. Apa itu Dagu Sibu? Dagu Sibu adalah program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang dilakukan tenaga kefarmasian berdasarkan peraturan pemerintah nomor 51 tentang pekerjaan kefarmasian. Adapun kepanjangan dari Dagu Sibu sendiri yaitu pertama dapatkan, kedua gunakan, ketiga simpan, yang terakhir buang. Dapatkan. Untuk mendapatkan obat harus dari sumber yang resmi dan terpercaya seperti rumah sakit, puskesmas, apotik, dan toko obat yang berizin. Baik teman-teman, sebelum kita mendapatkan obat, tentunya kita itu harus mengenali tentang penggolongan obat. Penggolongan obat ini secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama itu golongan obat bebas. Nah, obat bebas ini biasanya ditandai dengan lingkaran berwarna hijau dan garis tepi berwarna hitam, di mana obat ini dapat dibeli bebas tanpa resep dokter di apotik dan toko obat berizin. Contohnya Bodrex dan Panadol. Kemudian yang kedua itu ada obat bebas terbatas, ditandai dengan lingkaran biru dan garis tepi hitam. Dapat dibeli juga tanpa resep dokter di apotik, tetapi disertai peringatan khusus P1 sampai P6. Nah, contohnya itu Fix Formula 44. Kemudian ada obat jenis narkotika, dia ditandai dengan lingkaran merah dengan tanda palang di tengah, harus dengan resep dokter dan peredarannya sangat diawasi serta wajib dilaporkan. Dan yang terakhir itu ada obat keras. Nah, obat keras ini ditandai dengan lingkaran merah dengan huruf K di dalamnya. Hanya bisa dibeli dengan resep dokter. Contohnya antibiotik seperti antibiotik amoksisilin. Setelah kita mendapatkan obat atau membeli obat, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan terkait dengan informasi pada kemasan ataupun brosur obat. Nah, apa saja itu? Yang pertama, nama obat dan zat aktif, khasiat, nomor izin edar dari BPOM, logo obat, efek samping, dan tanggal kedaluarsa obat. Baik teman-teman, lalu ada yaitu gunakan. Dalam menggunakan obat perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama ada dosis obat. Jadi kita harus meminum sesuai dosis obat yang diberikan oleh dokter ataupun pihak apotik, seperti itu. Lalu ada lama penggunaan, seperti antibiotik itu harus memang dihabiskan dan tidak boleh tidak dihabiskan. Dan juga seperti obat-obatan nyeri itu hanya digunakan saat nyeri saja. Lalu ada cek kondisi obat, seperti misalkan apakah obatnya itu masih baik atau ada perubahan dalam cairannya atau bentuk fisiknya. Lalu ada aturan minum, seperti misalkan kalian meminum obatnya di jam 8. Nah, untuk obat-obatan hipertensi kan memang harusnya teratur, seperti jam 8 besoknya harus jam 8 lagi. Lalu ada hindari memakai obat-obatan yang ED. Nah, itu hindari agar agar aktivitas obatnya itu masih ada dan bagus. Lalu ada C, yaitu ada simpan, yang mana cara simpan obat yang baik dan benar. Nah, teman-teman perlu tahu nih bagaimana cara menyimpan obat-obatan yang baik dan benar. Yang pertama ada simpan obat sesuai petunjuk di kemasan aslinya. Nah, teman-teman bisa cek di belakang kemasan obatnya, seperti ada label, seperti itu, ada penyimpanan, indikasinya seperti apa. Lalu yang kedua, ada jangan simpan obat di kulkas kecuali memang dianjurkan. Nah, obat-obatan seperti tablet itu biasanya disimpan di suhu ruang, tidak disimpan di kulkas, seperti itu. Lalu ketiga, ada jangan melepas label atau etiket yang berisi aturan pakai obat. Jadi, seperti label di dalam kemasan atau brosur itu tidak boleh dihilangkan atau dilepaskan, seperti itu. Lalu jauhkan dari jangkauan anak dan sinar matahari langsung. Nah, hal ini juga perlu diperhatikan. Takutnya jika tidak dijauhkan dari jangkauan anak itu akan berefek buruk
bisa jadi dijadikan mainan oleh anak-anak tersebut, seperti itu. Baik, bagian terakhir dari dagu sibu yaitu buang. Nah, buang obat dengan benar untuk menghindari penyalahgunaan dan dampak lingkungan. Untuk label, hilangkan semua label dari wadah obat. Untuk sediaan tablet atau kapsul, dihancurkan terlebih dahulu, dimasukkan ke dalam plastik, lalu dicampur dengan air, tanah, atau kotoran lainnya. Lalu untuk sediaan cairan seperti sirup, buang ke dalam saluran air. Baik, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi, agar obat memberikan manfaat bagi tubuh sekaligus aman bagi lingkungan, ingat selalu dagu sibu. Dan jangan lupa berkonsultasi dengan apoteker agar mendapatkan obat yang aman dan berkualitas. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga yang disampaikan bermanfaat dan kami mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.